Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sebentar. Jika Anda pernah merasa bingung, buntu saat Anda belajar membaca Al-Quran, video ini untuk Anda. Kita tahu bahwa hampir semua metode belajar membaca Al-Quran dari nol berbasis pada talaki murni. Artinya, santri hanya menirukan bacaan ustadz. Tapi apa jadinya? Jika santri membaca, merasa sudah benar, tapi ternyata ustadz bilang masih salah. Tenang, inilah solusinya. Sebuah metode yang sangat revolusioner bernama Islahi. Metode yang akan menuntaskan semua kendala-kendala itu. Islahi berbasis pada ketukan atau tempo yang stabil untuk setiap harokatnya. Ini adalah matematika tajwid yang akurasinya sangat tinggi sekali. Metode Islahi sangat relevan untuk Anda yang tinggal nun jauh di sana. Untuk level 1, proses KBM-nya bisa daring atau online. Bahkan Anda bisa belajar sendiri. Jadi, metode Islahi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, level 1. Apa itu level 1? Level 1 adalah kualitas di mana Anda membaca Quran dengan kualitas sudah standar pondok. Artinya, ya sudah bagus. Sudah benar, tapi benar untuk ukuran standar umum. Yang kualitas level 1 ini adalah kualitas di mana Anda sudah layak untuk ikut ngaji atau ikut daurah-daurah tahsin seperti misalnya Matan Muqaddimah Jazariyah atau daurah kitab Tuhfatul Atfal dan sebagainya. Layak. Kenapa? Karena level 1 itu yang ditekankan adalah pada pengucapan huruf hijaiyah yang standar minimal, artinya tidak salah jali. Kemudian panjang dan pendeknya, hukum nun sukun, hukum mim sukun, waqaf, ibtidah dan sebagainya itu ada di level 1. Sedangkan untuk level 2, materinya akan jauh lebih mendalam, yaitu tentang makharijul huruf secara spesifik, makharijul huruf, sifatul huruf, ya, pembahasan tentang Matan Muqaddimah Jazariyah. Makharijul huruf, sifatul huruf, pembagian tentang gunnah, pembagian tentang ikhfa, waqaf dan ibtidah, wasol dan sebagainya. Kenapa metode Islahi itu revolusioner? Karena metode Islahi punya setidaknya ada 7 kelebihan atau 7 karakter yang membuatnya menjadi alasan kenapa Anda harus merubah mindset baru, memulai era baru dengan belajar membaca Al-Quran menggunakan metode Islahi. Sifat metode Islahi atau karakteristik metode Islahi yang pertama adalah rumus dasar. Metode Islahi ini adalah metode yang berbasis ketukan, matematika tajwid. Jadi dia punya rumus dasar. Tapi tenang, rumusnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Mudah, sangat mudah. Untuk itulah, maka metode ini relate untuk semua kalangan. Dari mulai anak TK sampai lansia. Nah, seperti apakah rumus dasarnya? Nih, rumus dasarnya seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Jadi, pada dasarnya, bacaan Quran itu hanya ada 2 ketukan. Yang pertama adalah 1 ketukan. Yang kedua adalah 2 ketukan. Siapakah yang 1 ketukan? Nih,
Yang satu ketukan adalah fathah, kasroh, dhammah atau harokat pendek, kemudian alif, sukun, dan tasdid. Sebentar, karena tadi ada istilah alif itu nilainya satu ketukan. Kita disclaimer dulu. Karena selama ini kita mendengar, kita memahami bahwa alif itu adalah 2 harokat. Iya, betul. Alif itu 2 harokat. Jadi begini, ada yang disebut dengan kaidah, ada yang disebut dengan metode. Apa itu metode? Metode adalah cara untuk sampai pada kaidah atau cara untuk mencapai kaidah. Kalau kaidah artinya adalah hukum, ketetapan. Misalnya, kalau ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam, itu hukumnya adalah diidghamkan tanpa harus mendengung. Itu namanya hukum. Nah, bagaimanakah caranya membaca nun sukun ketika bertemu dengan huruf lam? Cara membacanya. Kalau hukumnya idgham, diidghamkan tanpa mendengung. Tapi cara membacanya bagaimana? Itu namanya metode. Nah, sama seperti misalnya begini. Huruf ba, kalau difathahkan gini, fathah, ini ba dibaca ba, 1 harokat atau 1 ketukan. Kalau dia diikuti dengan huruf mat, alif misalnya, maka ba hukumnya dibaca 2 harokat. 2 harokat ini namanya, ya, 2 harokat ini namanya adalah hukum atau kaidah. Nah, bagaimanakah cara membaca ba sepanjang 2 harokat supaya tidak kelebihan, supaya tidak kurang? Artinya pas 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih, itu namanya metode. Cara. Paham ya? Sampai sini. Karakteristik yang kedua, atau sifat atau kelebihan dari metode islahi yang kedua adalah sederhana. Apanya yang sederhana? Yang sederhana adalah rumus dasarnya. Ini penting sekali, sangat penting sekali untuk dipahami. Jadi rumus dasarnya adalah seperti ini. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid, dan alif nilainya 1 ketukan. Kemudian tanwin, ya, fathah, tanwin, kasroh, tanwin, dhammah, tanwin, dan harokat panjang atau fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik, itu nilainya 2 harokat. Sudah cukup, itu saja rumus dasarnya. Sederhana bukan? Kelebihan dari metode islahi yang ketiga adalah mudah. Apanya yang mudah? Penerapannya. Jadi, rumus dasar yang sangat sederhana ini, penerapannya pun sangat mudah. Kita akan buktikan bahwa metode islahi adalah metode yang benar-benar revolusioner. Rumus dasarnya sangat sederhana, kemudian penerapan dari rumusnya sangat mudah. Kita buktikan. Fathah, ketukannya adalah 1. Kasroh 1. Fathah 1. Alif 1. Fathah 1. Fathah 1, fathah 1, fathah 1, kasroh 1, fathah 1, alif 1, kasroh 1, sukun 1. Sesuai dengan rumus dasar. Ya. Kita praktekkan cara menggunakan rumus islahinya. Kita hitung dulu dari sini sampai sini ada berapa ketukan? Kita hitung.
tuwagapat manam jupan lan loh las las. 13 ya. Ada 13. Jadi penerapannya mudah. Cara mengetuknya persis ketika kita menghitung angka tadi. Saya ulang ya. Tuwagapat manam jupan lan loh las las. Kita baca sekarang. Wa idza sa'alaka ibadi. Gampang kan? Kelebihan islahi yang ketiga, keempat ya. Kelebihan islahi yang keempat adalah cepat. Apanya yang cepat? Bisanya. Anda belajar membaca Al-Quran itu kan supaya bisa. Lebih suka mana? Kalau Anda bisa membaca Quran dengan kualitas yang sama, tapi durasi belajarnya cepat dengan yang lambat, atau cepat, durasinya butuh waktu yang sebentar dengan waktu yang lama, lebih pilih yang mana? Pasti lebih pilih yang dengan waktu sebentar kan, dengan kualitas hasil yang sama, bahkan kualitasnya lebih baik. Itulah kelebihan dari islahi. Karakteristik atau kelebihan dari metode islahi yang kelima adalah akurat. Apanya yang akurat? Nah, ini yang paling penting. Santri itu kadang, pelajar itu kadang membaca bacaan yang kadar panjangnya 2 harokat atau lebih, itu nggak bisa pas. Rata-rata kelebihan. Atau bacaan yang harusnya pendek, dia baca panjang. Maksud dia pendek, tapi nyatanya dibaca panjang. Nah ini, dengan metode islahi ini, akurasi dari jumlah ketukan atau jumlah harokat akan teratasi. Karakteristik metode islahi yang keenam adalah anti emosi. Apa maksudnya? Nih, bagi Anda yang terbiasa mengajar ngaji, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia, semuanya pasti berpotensi untuk membuat Anda emosi. Kapan itu? Ya ketika si pelajar atau santri atau peserta itu nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, salah terus. Apa yang akan terjadi? Kesabaran Anda diuji sebagai pengajar. Nggak benar-benar soalnya. Emosi. Begitu juga dengan santri. Nggak benar-benar. Sepaneng dia stres. Emosi. Tapi dengan metode islahi, potensi-potensi emosi itu insya Allah akan sangat berkurang drastis, sangat drastis berkurangnya. Kelebihan atau karakter dari metode islahi yang terakhir, dan ini yang paling nggak masuk akal, tapi ini nyata, adalah santri itu, pelajar itu, peserta itu tahu kapan dia baca salah, kapan dia baca benar. Nggak masuk akal itu. Nih, kita tunjukkan. Ketika santri, peserta, pelajar sudah paham dengan konsep metode islahi, maka ketika dia salah, itu sudah otomatis ketukannya berhenti. Saya kasih contoh. Ini kan harusnya dibaca panjang, alias 2 harokat.
Kalau santri bacanya pendek, maka dia otomatis akan berhenti. Seperti ini, kita buktikan ya. Wa idza sa. Ini nggak diketuk. Kita buktikan ya. Wa idza sa. Dia pasti berhenti. Ketukan dia sampai di huruf alif, tapi bacaannya sampai di huruf sa. Itu udah otomatis berhenti. Atau misalnya ini kan dibaca pendek, baca satu ketukan, satu harokat. Ketika dia baca panjang ini, dia baca panjang, itu sudah otomatis berhenti. Kita buktikan. Ya ini yang buktikan saya ya, tapi pengalaman di lapangan saya kasih contoh apa yang terjadi di lapangan. Itu seperti ini. Ini harusnya pendek ya, santri bacanya nanti panjang. Misalnya, itu otomatis berhenti. Wa idza sa ini harusnya apa bacanya? A kan? Tapi dia bacanya masih sa, otomatis berhenti. Dia pasti berhenti. Lalu dia akan mengulang. Jadi kalau kita sebagai pengajar, ustadz atau guru, maka pekerjaan kita untuk mengkoreksi itu sudah terwakili dengan metode. Sudah terwakili dengan metode Islami. Makanya di karakteristik yang keenam tadi itu anti emosi. Kenapa? Karena santri kita nggak perlu ngoreksi lagi. Santri sudah tahu bahwa dia salah. Nah, mulai sekarang hentikan kebuntuan Anda, hentikan kebingungan Anda, buang frustasi Anda. Mulailah sekarang dengan islahi.